Oke, bisa dimulai ya. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Yasir selaku dosen pembimbing kita, yaitu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan yang saya hormati teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Oke, tak lupa saya ucapkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mendiskusikan hasil presentasi kita pada siang hari ini. Baik, di sini saya selaku moderator akan memperkenalkan teman-teman yang sudah hadir, yaitu di sini ada Mas Bintang, ada Mas Paskalis, dan Mbak Fresita, dan ada Mas Ilham. Baik, langsung saja saya sebutkan judul dari presentasi kita, yaitu mengidentifikasikan hak dan kewajiban warga negara menurut pasal dan undang-undang yang ada di Indonesia. Oke, di sini nanti akan dibacakan oleh teman-teman, ada beberapa slide. Yang pertama akan dibacakan oleh Mas Paskalis ya. Oke. Siapa yang duluan? Boleh? Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman semua. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu Undang-Undang pada tahun 1945, pasal 26 dan 27 ayat 1, di mana pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada pasal 2, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian untuk pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya dan di dalam hukum dan pemerintahannya wajib menjunjung hukum dan juga pemerintahan itu. Kemudian untuk ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaannya dan juga kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terima kasih. Presentasi saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan untuk Undang-Undang tahun 1945, pasal 28 dan 30. Pada pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang. Di pasal ini dijelaskan bahwa mengeluarkan pikiran itu mungkin sedang banyak kita temui ketika sedang berorasi atau menyampaikan pendapat. Mungkin lebih dekat dengan demo, penyampaian aspirasi di gedung DPR dan di tempat-tempat lainnya. Kemudian di pasal 28 C ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari iptek, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Jadi di sini sudah dicanangkan oleh pemerintah bahwasanya kewajiban dasar untuk mendapat pendidikan sampai dengan SMA itu sudah dicanangkan oleh pemerintah. Kemudian iptek sudah dibangun dan juga banyak tempat-tempat iptek yang sudah dapat kita gunakan manfaatnya. Seni budaya pun juga sekarang sudah menjadi halayak umum dan banyak menjadi tempat dari sebagian orang untuk berkarya. Kemudian di pasal 30 ayat 1, hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara, dan ayat 2-nya menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Jadi di mana di sini kita mungkin ada kewajiban untuk bela negara ketika negara membutuhkan. Ada yang mungkin kita pernah dengar yang namanya Komcat atau Komando Cadangan. Di situ kita juga sudah dibuka dari kemarin Januari sampai dengan April. Jadi memang jika memang negara membutuhkan bantuan kita, warga sipil kita berhak dan berkewajiban untuk membela negara kita. Oke, ke slide selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang pengertian hak dan kewajiban. Pengertian kewajiban warga negara adalah semua yang sifatnya harus dilakukan warga negara sehubung dengan kedudukannya sebagai anggota atau warga negara dari organisasi bernama negara yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
Kewajiban warga negara ini harus dilaksanakan secara seimbang dengan pemenuhan warga negara dengan kondisi ideal kewajiban terlaksana lebih dulu baru menuntut pemenuhan hak. Ada banyak contoh kewajiban warga negara antara lain kewajiban untuk menaati norma hukum yang berlaku, kewajiban untuk menaati program pendidikan wajib yang diselenggarakan pemerintah, kewajiban untuk menghargai dan menghormati hak asasi manusia, kewajiban untuk mengikuti bela negara, kewajiban mematuhi rambu-rambu lalu lintas, kewajiban menghargai dan menghormati umat agama lainnya. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu contoh pelaksanaan kewajiban warga negara. Menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Hukum bertujuan agar keadilan dan ketertiban dapat tercapai. Selain itu, hukum mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, setiap warga negara mempunyai kewajiban menjunjung hukum dan pemerintah. Contoh pelaksanaan kewajiban ini bisa dilakukan dengan cara mentaati peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Jika kita mentaati, maka roda pemerintahan bisa berjalan baik serta cita-cita bangsa bisa tercapai. Untuk contoh pelaksanaan hak warga negara, di sini bisa kita lihat untuk menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintahan. Hukum dibuat agar masyarakat bisa hidup nyaman, aman, dan tertib. Jika tidak ada hukum, masyarakat akan hidup semuanya sendiri. Hal ini nantinya akan membuat kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak akan nyaman. Setiap warga masyarakat harus menghormati dan memenuhi hukum. Ini artinya orang-orang yang melanggar harus dikenakan sanksi tanpa ada pengecualian. Jadi di sini mungkin sedikit bisa diulas terkait dengan adanya pelanggaran hukum yang ada di negara kita. Mungkin banyak dari mereka para tersangka itu mendapat kepastian hukum dari mulai awal persidangan, kemudian sampai tahap-tahap berikutnya, sampai dengan mereka dinyatakan memang sesuai dengan hukuman yang harus diterima, sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Sebagai contohnya ada mungkin kasus penembakan, kemudian juga ada kasus korupsi dan lain-lainnya. Sekalipun memang bersalah, tapi tetap ada hukum yang mengatur sampai dengan hukuman yang ditetapkan. Mungkin dilanjut untuk slide berikutnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan hak dan kewajiban. Dapat disimpulkan bahwa hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban yaitu segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan tanggung jawab. Dalam kehidupan sehari-hari, sering terjadi adalah hak dan kewajiban tidak seimbang. Kewajiban warga negara, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, berkaitan erat dengan pemenuhan hak warga negara. Apabila kewajiban dilaksanakan dengan baik, maka hak warga negara pun akan terpenuhi dengan baik juga. Contohnya, hak warga negara untuk mendapatkan fasilitas kehidupan yang layak harus diimbangi dengan kewajiban membayar pajak atau hak warga negara untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Harus seimbang dengan kewajiban untuk menghargai dan mematuhi norma hukum. Oke, baik. Itulah hasil dari presentasi kita, yaitu kelompok 1. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf jika ada salah kata, saya selaku moderator. Mohon maaf juga jika ada salah dalam penyampaian. Demikian presentasi dari kita. Dan saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.